Kedekatannya dengan kaum papa sedari muda membuatnya tahu betul apa yang harus ia lakukan sebagai Menteri Sosial. Kepiawaiannya dalam berpidato mencuri perhatian banyak pihak pada sidang TAP MPR 98. Mengurangi angka kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita terbesarnya. Simak perbincangan saya, Zivana Leticia, dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Satu Indonesia. Satu Indonesia kali ini sedang berada di Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di pesantren Metal Muslim. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu Khofifah, seperti Ibu udah akrab sekali nih dengan tempat ini. Jadi saya mengenal pesantren ini sudah cukup lama. Ini kali keempat sebetulnya saya datang, tapi biasanya saya ikut pengajian di situ. Saya waktu itu sudah melihat beberapa perempuan-perempuan yang sedang hamil yang memang dari awal sudah berniat untuk menitipkan bayinya di sini. Maka ini sebetulnya selain bagi para gelandangan pengemis dan psikotik, yang kita lihat ini anak-anak dari kehamilannya sudah tidak diinginkan dan dari kelahirannya tidak diinginkan, maka dititipkanlah di pesantren metal ini. Tapi sebetulnya Bu, sejauh apa sih tanggung jawab pemerintah terhadap unwanted children ini? Ya, kalau mereka itu anak terlantar, maka anak terlantar menurut Undang-Undang Dasar itu dipelihara oleh negara. Negara adalah pemerintah dan masyarakat. Nah, ini yang saya hadir ingin mengajak kepada pengasuh pesantren. Mereka ini ada 38 anak yang mau masuk SD. Mereka belum terinformasikan kartu Indonesia Pintar. Mereka belum terinformasikan kartu Indonesia Sehat. Itu adalah hak mereka. Oleh karena itu penting Pemkab di sini untuk memberikan respon cepat supaya delivery dari kartu Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat untuk anak-anak ini bisa segera diterimakan manfaatnya. Kalau misalnya anak-anak ini, misal kemudian hari ada orang yang ingin mengadopsi, boleh Bu? Ya, ada prosedur. Kalau dari LKSA harus ke permohonannya ke Dinas Sosial Provinsi. Kalau yang akan melakukan adopsi itu WNI. Tapi kalau yang akan mengadopsi itu kedua orang tua atau salah satunya WNA, maka harus mengajukan permohonan ke Kementerian Sosial. Kalau yang mau melakukan adopsi itu single parent, pengajuannya juga harus ke Kementerian Sosial. Setelah itu baru ada tim pekerja sosial yang melakukan home visit selama 6 bulan. Baru kemudian ada SK pengasuhan sementara. Baru setelah 6 bulan pengasuhan sementara, home visit lagi, semua berjalan baik-baik, baru ada penetapan pengadilan. Jadi prosedur pengangkatan anak memang relatif sedikit barangkali agak complicated bagi beberapa orang. Tapi yang kita harus lihat bahwa ini adalah untuk pelindungan anak. Jangan sampai kemudian kalau ada pelonggaran proses adopsi anak, itu akan jadi pintu kemungkinan terjadinya child trafficking. Oke, Bu. Nah, berbicara soal child trafficking dan juga perlindungan anak. Sekarang ini kita nonton di berita banyak sekali orang tua yang menyiksa anaknya, membunuh anaknya, seperti kasus Angelin dan kasus-kasus yang lain. Kenapa kok kayaknya makin kesini masyarakat bukannya malah makin beradab, kok makin beringas ya Bu? Ya, jadi begini, kalau peraturan perundang-undangan kita untuk melindungi anak, Undang-Undang Perlindungan Anak kita itu menurut saya sudah cukup komprehensif. Tetapi law enforcement-nya ini memang yang harus terus dikomunikasikan kepada masyarakat, sosialisasinya harus lebih maksimal bahwa mengasuh anak itu adalah perbuatan hukum. Maka diatur oleh undang-undang. Tidak bisa karena merasa dia orang tua lalu kemudian dia bisa melakukan apa yang dia mau lakukan kepada anak. Tidak. Jadi menurut Ibu solusinya gimana? Bukan hukuman yang terlalu ringan atas kejahatan jadi, yang kalau berat? misalnya dimaksimalkan saja, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu pidananya penjara bisa 5 tahun dan atau denda 100 juta. Ini kalau dimaksimalkan maka akan menjerakan siapa-siapa yang melakukan kekerasan, penelantaran, kekejaman kepada anak.
Kalau begitu ini anak-anak yang di sini praktis mereka tidak punya akte kelahiran ya Bu. Ya. Dan saya juga dapat data bahwa dari tahun 2010 dari BPS ini 79,7 juta anak usia 0 sampai 18 tahun, hanya 45% anak yang punya akte kelahiran. Dan ini kan artinya semakin mempermudah Sekarang ada child jumlah anak trafficking udah dan semuanya. 83 juta. Jadi 83 juta itu 41% belum memiliki akte kelahiran. 41%. Itulah proses yang Kementerian Sosial sudah mengkomunikasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Boleh enggak kalau mereka tidak perlu mendapatkan penetapan pengadilan, tapi cukup akte notaris. Ya. Jadi notaris bisa dihadirkan ke LKSA, kemudian ada saksi-saksinya, melakukan identifikasi data anak-anak, baru setelah itu mereka bisa diproses untuk mendapatkan akte kelahiran. Oke, tadi kita bicara anak dan sekarang ada juga pengungsi dari Rohingya. Ini menurut Ibu gimana? Sejauh mana sih sebetulnya pemerintah Indonesia itu harus bertanggung jawab terhadap pengungsi ini? Kalau kita mau bilang pengungsi Rohingya, harusnya yang bertanggung jawab PBB. Ya, tetapi karena mereka sudah berada di Indonesia, maka atas nama kemanusiaan pemerintah Indonesia akan memberikan perlindungan kepada mereka. Sampai sejauh mana apakah Indonesia yang akan berinisiatif untuk mengeluarkan mereka kalau mereka berbuat tindak kejahatan di Indonesia itu kan jadi hal yang lain gitu Bu. Sebaiknya dikomunikasikan ke Menko Polhukam yang terkait dengan persoalan keamanan dan politik. Di luar itu koordinasinya dengan Menko PMK. Oke, Mbak Susi, kita udah nengok anak-anak di pesantren metal. Iya. Barangkali saya ingin ngundang untuk ngopi-ngopi di rumah. Oh, saya senang sekali Bu. Ya, boleh. Ayo kita sama-sama. Pernah 20 hari saya harus di lapangan. Saya pulang ke rumah, di rumah saya sudah ada tulisan di tembok panjang gitu. Ibu bubarkan saja partainya, ibu nggak pernah pulang. Jadi Sekarang saya sudah berada di kediaman Ibu Khofifah di Jalan Jemur Sari, Surabaya. Bu, kalau saya ngikutin perjalanan Ibu hari-hari, kayaknya saya aja capek Bu. Ibu nggak ngerasa capek? suatu saat suami saya sempat menyebut Khofifah Indar pariwisata. Ya ampun, karena hobinya berpariwisata. Ya, artinya kalau itu sudah menjadi bagian dari habit kita, justru kalau kita nggak jalan jadi sakit gitu. Kalau dari anak-anak gimana Bu? Saya dengar anak-anak tuh waktu kecil sering protes karena mamanya tuh jarang sekali di rumah. Benar Bu? Sampai sekarang kali ya. Sampai sekarang? Bentuk protes yang Ibu paling ingat seperti apa sih? Hampir semua saya ingat, hampir semua. Jadi misalnya ketika awal PKB berdiri, karena ini partai baru, tidak cukup punya banyak waktu untuk membentuk struktur, lalu proses sosialisasi pengenalan partai ini. Jadi ya saya harus keliling gitu. Pernah 20 hari saya harus di lapangan gitu. Kemudian saya pulang ke rumah, di rumah saya sudah ada tulisan di tembok panjang gitu. Ibu bubarkan saja partainya, ibu nggak pernah pulang. Jadi Ibu udah jadi orang rahmatan lil alamin, rahmat bagi untuk orang banyak, dapat bermanfaat. Perempuan yang tangguh karena ya bisa dilihat nggak banyak perempuan bisa mengerjakan dua pekerjaan di saat yang sama, menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya dan menjadi seorang mencari nafkah dalam keluarga. Ibu itu sosok penyayang. Jadi walaupun ibu pekerjaannya sibuk banget kayak gitu, yang tadi pulang malam berangkat pagi lagi, tapi ibu itu selalu kayak care banget sama anak-anaknya. Tapi ngomong-ngomong, karena kegiatan Ibu Khofifah yang seabrek, saya dengar-dengar nih Ibu Khofifah suka sekali minum kopi hitam. Tapi kopi hitamnya harus didampingi dengan air putih hangat, benar Bu? aku suka malu karena biasanya kan satu kopi saya membutuhkan air putih hangat tuh kadang 3 gelas gitu, terus kurang lagi gitu. Berapa rumah teman ketika saya berkunjung, pertama bawa kopi hitam tanpa gula itu udah banyak yang kan kayak Kaget. jamu, pahit. Saya bilang, nah kita kan memang mau minum kopi, jadi taste-nya kopi itu akan berasa kalau tidak dicampur gula. Tapi kalau dicampur gula sebenarnya taste-nya jadi hilang. Ibu, saya pengen nyobain minum kopi ala Ibu dong. Oh ya? Ayo dong. Ayo Bu, kalau mau ngopi Ini juga. kopi ini kayaknya
70-30, jadi 70 jagung, 30 kopi. Oh, Ibu bisa ngerasain bedanya ya? Oh iya, sampai kepada, ya kalau kita tukang ngopi biasanya Tahu ya? Ya, relatif sensitif. Oke, Tapi ya. menarik sekali nih kebiasaan Ibu. Tapi kita balik lagi ngomongin tadi kalau dukungan dari keluarga gitu ya Bu untuk karir Ibu. Ada nggak sih bentuk dukungan suami yang selalu Ibu ingat gitu? Saya terbiasa untuk menjadikan data itu sebagai basis saya untuk berpendapat. Sampai sekarang. Pada saat itu peran BPS menjadi luar biasa. Pentingnya karena memang ya basis data itu yang punya memang BPS. Saya hampir nggak pernah ke BPS, semua support data dari suami. Oh, jadi suami Ibu yang ke BPS? Ya. Ambil data untuk Ya, Ibu? betul. Sebetulnya pada saat menjadi anggota DPR itu, apa motif Ibu? Jadi pada saat itu saya diberi formulir 3 oleh P3. Belum ada PKB waktu itu. Sampai H-1 saya dipanggil oleh sekretaris P3 Jawa Timur. Kenapa kamu ndak isi? Saya takut karena saya berpikir bahwa kayaknya yang paling lama dihisab di akhirat itu anggota DPR RI. Iya, Ibu sampai ini kepikiran true seperti story. itu, Bu? Jadi akhirnya saya konsultasi kepada guru saya. Guru saya bilang begini, Khauf, pokoknya niatkan kamu melakukan ijtihad. Ijtihad adalah bekerja keras secara sungguh-sungguh. Yang penting kamu sudah melakukan upaya kerja keras dan sungguh-sungguh. Itu kamu akan dapat pahala. Pada saat TAP MPR 98 kan berpidato mengenai pemerintahan Orde Baru. Masih ingat nggak sih Ibu waktu itu berpidato tentang apa? Ya, jadi saya mengusung pentingnya reformasi politik. Saya menyampaikan ini sebetulnya suara banyak warga bangsa barangkali. Ini suara kaum proletar barangkali ya. Kalau jalur kuning lama di TV, kalau jalur hijau sebentar di TV, kalau jalur merah sebentar di TV. Sampai ada ketidaksetaraan perlakuan itulah yang saya ingin membangun perspektif para pengambil keputusan bahwa ada ketidaksetaraan perlakuan. Kalau dari partai sendiri ada teguran nggak setelah Ibu akhirnya membacakan? Pasti ada 1-2 gitu pasti, tetapi bahwa yang menurut saya hebat adalah yang memberikan mandat itu. Dan Buya Ismail Hasan Metario maupun Pak Yusuf Shakir sama sekali tidak merasa keberatan dari isi yang saya sampaikan. Ibu setuju nggak kalau kesuksesan karir berpolitik Ibu sekarang ini juga sedikit banyak karena pengaruh Gus Dur? Ya, pasti itu. Jadi Gus Dur memberikan kesempatan saya luar biasa. Jadi ketika saya di PKB, sebetulnya mungkin 99% pimpinan PKB waktu itu merekomendasikan pimpinan DPR bukan saya. Tetapi Gus Dur menyampaikan bahwa pimpinan DPR dari PKB nanti Mbak Khofifah. Setelah 22 hari saya di DPR, kemudian berarti sudah tanggal 22 Oktober ya, 20 Oktober kan pemilihan presiden. Setelah itu Gus Dur sebagai presiden menyusun kabinet. Saya sedang berada di forum memperingati 7 miliar penduduk dunia. Jadi seminar kependudukan. Saya ditelepon oleh Bu Sadli. Hof, kamu aja yang jadi menteri gitu. Bukannya saya yang telepon Ibu. Presiden minta Ibu jadi Menteri Peranan Wanita. Enggak, kamu aja gitu. I'm too old to become minister. Beliau jawab begitu. Besok jam 8 saya menghadap Presiden. Saya sampaikan, Gus Dur, ya kalau saya memang ditugaskan di kementerian ini, nomor 1 saya minta namanya dirubah. Jadi apa menurut Mbak Khofifah? Gus Dur, bukan Menteri Peranan Wanita, tapi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ibu sendiri menyatakan bahwa Kementerian Sosial itu adalah Kementerian Tong Sampah. Itu maksudnya gimana, Bu? Ada media mewawancara saya bilang, ini menteri yang menjadi residu, kanalisasi dari residu gitu.
tadi habis ketemu banyak warga-warga, membicarakan apa sih Bu? Ya, saya selalu mencoba melakukan monitoring secara langsung pada penerima program Keluarga Harapan, program Keluarga Sejahtera, yang mestinya itu saya bisa mendapatkan kepastian bahwa oh ya masyarakat terima raskin sesuai jumlah, sesuai waktu, sesuai kualitas. Oh ya anak-anak mereka yang sekolah terima kartu Indonesia Pintar. Oh ya mereka sudah terima kartu Indonesia Sehat. Dari Ibu sudah kunjungi ke lapangan seperti ini, apa kendala yang Ibu temukan? Ya, rupanya soal validasi data. Jadi ada perspektif bahwa oh kita cuma dapat kuota sekian, atau mungkin oh KIP itu pendataannya di sekolah gitu loh. Jadi ada perspektif yang memang harus disekrup-sekrupkan. Jadi perbincangan-perbincangan di dalam Rakornas itu tetap harus di follow up dengan kunjungan-kunjungan lapangan supaya mereka terinformasikan bahwa kartu Indonesia Pintar tidak hanya berbasis sekolah, tapi Pak Klebun pun, Pak Kades itu bisa mendata anak-anak di desanya yang memang pada usia sekolah, dia dari keluarga kurang mampu, dia boleh didaftarkan untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Oke Bu, ini kan ada kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, ada kartu Keluarga Sejahtera. Ini kan ada banyak sekali kartunya dan mungkin juga masyarakat Indonesia bingung gitu. Ini harus pakai yang mana, untuk apa? Kenapa nggak dibuat lebih simpel gitu Bu? Beda karena KIP itu basisnya memang personal anak SD, SMP, SMA. Tidak diintegrasikan dalam satu kartu yang bisa semua. Ya, jadi misalnya kalau ini anaknya kebetulan sekolah di pesantrennya di luar kota, maka anak tidak perlu harus mengkomunikasikan dengan keluarga karena dia sudah pegang kartu itu. Lalu KIS, kartu Indonesia Sehat, itu melekat pada personal. Kalau misalnya pemegang kartu itu sedang melakukan perjalanan lintas kota, lintas provinsi, dan ternyata kemudian ada sesuatu yang dia harus mendapat rawatan rumah sakit, dia bisa pegang kartu itu dimasukkan di dalam dompetnya. Tapi kalau kartu itu single gitu, single card, lalu kartu Indonesia Sehat ketika anggota keluarganya katakan 5, lalu 5 ini satu mungkin melakukan perjalanan kemana atau kemana dan ternyata ada sesuatu yang dia harus membutuhkan rawat inap rumah sakit. Dia tidak bisa mendapatkan itu kalau kartu itu ada di rumah. Tapi kalau kartu itu melekat pada person, kemana dia pergi, dia bisa bawa kartu Indonesia Sehat itu. Kalau misalnya menurut Ibu sendiri ada banyak gosip miring gitu ya, maksudnya ada juga yang berpendapat bahwa dana ini banyak dipotong. Jadi proses distribusi itu ada di kantor pos, maka biasa kita melihat antrian panjang di kantor pos. Nah, persoalannya kemudian muncul misalnya begini, karena kembali soal data. Oh di kampung ini mestinya yang dapat itu 100, tetapi yang terdata hanya 50. Maka kemudian ada semacam kesepakatan internal di kampung itu, ulah kalau begitu ikhlas ya yang 50 ini dibagi 100. Nah, ada semacam local wisdom seperti itu. Di setiap kampung nanti misalnya ada Pak RT-nya yang minta jatah atau misalnya kepala desanya minta jatah, itu gimana kontrolnya Bu? Kalau itu saya rasa masing-masing bisa menyampaikan ke aparat setempat. Ya. Jadi ada yang pernah kasus itu lalu dilaporkan ke kepolisian, ada yang dilaporkan ke kejaksaan mereka. Jadi sejauh apa kontrol dari Menteri Sosial untuk pendistribusian sampai ke individu-individu yang menerima gitu Bu? Jadi kalau kepada individu itu monitoringnya kita lewat kawalbansos.com. Individu ya. Jadi betapa kita kalau mengawal untuk 15,5 juta dan kawal individu, maka kita menyiapkan kawalbansos.com. Siapa saja. Jadi www.kawalbansos.go.id. Ya, pada posisi seperti ini sebetulnya masing-masing bisa memberikan report. Oke, Bu, saya pernah baca juga nih katanya waktu Ibu pertama kali diangkat sebagai Menteri Sosial, Ibu bukannya bahagia tapi malah menangis dulu Bu. Jadi ketika diumumkan bahwa oh si A dipanggil, itu portofolionya B, si B dipanggil. Sebelum kita dipanggil itu kita sebenarnya tidak pada tahu posisi kita di mana. Tiba-tiba kemudian Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia. Saya langsung kebayang bahwa ini sepertinya banyak penyandang disabilitas berbaris gitu, banyak gelandangan pengemis berbaris, banyak fakir miskin berbaris. Itu secara alami ya tiba-tiba air mata saya menetes. Tentu sama sekali saya tidak menyadari sampai 3 hari setelah itu teman-teman media menginformasikan lalu kasih foto. Oh begitu ya. Kalau Ibu sendiri menyatakan bahwa Kementerian Sosial itu adalah Kementerian Tong Sampah, itu maksudnya gimana Bu? Itu sebetulnya terjadi pada musim-musim pilpres kalau tidak salah. Tiba-tiba ada media mewawancara saya bilang,
ini menteri yang menjadi residu, kanalisasi dari residu gitu. Saya melihat bahwa ini ada residu-residu dari seluruh implikasi dinamika kehidupan masyarakat. Jadi residu dari implikasi dinamika kehidupan sosial masyarakat itu harus ada tempat untuk melakukan rehabilitasi, recovery. Dan termasuk di dalamnya adalah resosialisasi dan reunifikasi. Maka itu tugas Kementerian Sosial. Berbicara mengenai prostitusi dan PSK, saya ada satu video, saya pengen Ibu Khofifah untuk lihat dulu. Ini adalah sebuah pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta. Saya ingin tahu sudut pandang Ibu gimana. Saya bisa tahu siapa yang di dalam. Bahkan saya bisa batasi suplainya dari mana. Saya bisa kontrol semua. Bagi saya, membiarkan kemunafikan seperti ini jauh lebih berbahaya. Lebih baik kita kenali siapa mereka, dia ada di mana, sehingga kita bisa kirim rohaniawan untuk mempertobatkan mereka. Ya. Oke, gimana Bu? Saya ketemu Pak Ahok langsung dan saya mengkomunikasikan kepada beliau, betul Bapak mau bikin lokalisasi, enggak, siapa yang bilang? Lalu saya menyampaikan, Pak, satu-satunya Pemprov yang punya perda sangat signifikan di dalam melakukan restriksi terhadap kemungkinan peluasan prostitusi itu DKI. Jadi DKI itu punya perda ketertiban umum. Di perda ketertiban umum itu baik suppliernya, baik demand side-nya, baik mediatornya, itu terkena semua. Jadi PSK oleh perda itu disebut penjajah seks komersial, bukan pekerja seks komersial. Kemudian suppliernya itu kena, mediatornya terkena, siapa yang menyiapkan itu terkena, kemudian siapa customernya itu kena. Jadi bahkan di situ ada pidana, ada penjara, ada denda gitu. Saya melihat justru perda Pemprov DKI itu perda paling komprehensif. Bahkan saya berpikir ini sebetulnya bisa dijadikan referensi bagi daerah lain untuk menyiapkan perda di dalam rangka melakukan restriksi terhadap kemungkinan meluasnya prostitusi. Sekarang juga marak Bu, industri prostitusi yang menengah atas atau sekarang banyak ditemukan di online. Kalau sudah online, maka itu soal lifestyle. Soal lifestyle intervensi agama menjadi penting. Soal lifestyle intervensi sosialisasi nilai kemanusiaan menjadi penting. Bahwa mereka punya keluarga. Mereka harus menjaga kehormatan diri dan keluarga mereka. Mereka punya Tuhan, ada pertanggungjawaban dia kepada Tuhan. Jadi ada aspek-aspek sosial, aspek-aspek spiritual yang memang sudah harus kita komunikasikan secara intrinsik kepada mereka. Karena ini lifestyle. Oke, terima kasih banyak Ibu Khofifah atas Mbak. ngobrol-ngobrolnya. Dan itulah tadi ngobrol-ngobrol singkat saya dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia. Saksikan terus Satu Indonesia akan kembali hadir setiap hari Minggu malam tentunya dengan tamu-tamu yang inspirasional dan kompeten di bidangnya. Saya Zivana Leticia. Oke, ya, terima kasih.